Shalom. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan dua cara untuk hidup. Oke. Dua cara hidup. Pertama-tama di sini kita tahu Tuhan. Kita bikin tabelnya dulu. Kita buat tabelnya dulu. Di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dia juga menciptakan dunia. Dan dia menciptakan manusia supaya manusia hidup dan berkuasa di bumi di bawah otoritas Tuhan. Yang terambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Terpujilah ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tetapi di sini manusia pengen hidup dan berkuasa di bumi tanpa Tuhan, tanpa otoritas dari Tuhan. Manusia menyeleweng dari Tuhan. Yang terambil dari ayat Roma 3 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia, yaitu adalah manusia akan mengalami kematian dan sesudah itu dihakimi. Yang terambil dari ayat Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di situ Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya Dia mengambil ahli seluruh dunia. Dia berkuasa kembali supaya hidup manusia penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kita diberi dua cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita. Dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Yang terambil dari ayat Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di sini Ade Lasmi mau pilih yang mana, hidup suka-suka atau hidup bersama Tuhan? Hidup bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Adek mau hidup bersama Tuhan di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 cara. Yang pertama, berdoa. Bisa saya contohkan doanya, bisa diikuti doanya. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih.
Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripadamu. Kami tahu kami tidak layak untuk menerima semua berkat-Mu. Kami telah menyeleweng daripadamu Tuhan. Kami telah menyeleweng daripadamu Tuhan. Tetapi hari ini kami percaya Tetapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Dan cara yang kedua itu adalah taat kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, 2 cara untuk hidup. Terima kasih. Shalom. Shalom.